Ya, shalom Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali di Realitas Channel episode yang ke-37 ya. Pada sore hari ini kita bicara tentang struktur surga dan neraka ya. Kita harus mengetahui sebagai anak-anak Tuhan, harus mengetahui struktur surga dan neraka itu gimana ya. Ada tahapan-tahapannya dan kita belajar hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa surgawi, pada sore ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan pada kami. Kami masih berikan napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan menyampaikan firman-Mu tentang struktur surga dan neraka. Ya, kami semua diberkati oleh Tuhan, baik yang merekam maupun yang menontonnya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang struktur surga dan neraka. Ya. Kalau kita bicara tentang surga, ada strukturnya. Begitu juga neraka ada strukturnya. Ya. Ya. Ada tahapan-tahapannya. Ya. Tentu itu kita belajar saat ini. Nah, sebelumnya saya sampaikan, kita baca dulu di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Demikian firman Tuhan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya. Bapak Ibu sekalian, jemaat di Korintus adalah jemaat yang hidup. Dia ada karunia-karunia rohani yang luar biasa di jemaat di Korintus itu. Tapi jemaat di Korintus ini juga hidup dalam dosa, percabulan, perzinahan. Kalau kita mengatakan Efesus 5 ayat 5 sana, orang yang hidup dengan suami istri daripada ayahnya, itu percabulan yang luar biasa. Ini bukan oleh jemaat di Korintus. Jadi mereka ada karunia-karunia yang luar biasa. 1 Korintus 12 itu, jadi di situ ada tentang karunia-karunia rohani di situ. Tetapi juga iblis juga ambil kesempatan untuk memunculkan jemaat di Korintus ini dengan dosa percabulan dan perzinahan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada 2 Korintus 12 tadi. Dikatakan struktur surga itu, yaitu ada tahapan-tahapannya. Pertama, saudara-saudara, surga tahap pertama itu adalah Taman Firdaus. Ya. Ketika orang meninggal, saya sudah sampaikan pada episode-episode yang, ketika orang meninggal, maka rohnya itu rohnya dibawa ke dunia orang mati. Taman Firdaus itu dunia orang mati, tapi itu tempat yang indah, tempat pangkuan Abraham. Nah, ini dikaitkan dengan di dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 23 di situ, 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saya sudah katakan episode yang lalu bahwa pangkuan Abraham bicara tentang Taman Firdaus, taman yang indah. Disinilah orang percaya, orang yang diselamatkan, disimpan. Tempat penantian, tempat yang indah. Yang episode yang lalu saya sudah sampaikan bahwa 2 kali roh saya dibawa kedua kali ke Taman Firdaus, ke timur dan ke barat. Itu saya sudah sampaikan episode yang lalu. Itu tempat yang indah, nyaman, dan indah sekali. Nah, di situ tempat orang yang diselamatkan berada di situ. Menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua untuk membangkit mereka, kemudian bangkit dan naik ke surga.
untuk ke rumah Bapa. Ya. Itu tempat penantian. Ya. Tempat yang indah di Taman Firdaus itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, di tempat yang indah ini, di Taman Firdaus ini, mereka menanti penantian ini, menunggu kedatangan Tuhan. Menunggu kedatangan Tuhan untuk mereka dibangkitkan. Nah, Taman Firdaus ini saya sudah katakan ini lalu, bahwa Taman Firdaus ini pangkuan Abraham ini adalah orang-orang yang mati sejak perjanjian lama, mulai dari Adam sampai kepada Kristus mati. Abad pertama itu berada dalam Taman Firdaus itu. Nah, maka kebangkitan Kristus merupakan buah sulung. Ini begitu Yesus mati kemudian dibawa ke Taman Firdaus ini juga. Kita lihat di dalam Lukas 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, ini orang-orang, dua orang disalibkan di kiri kanan, yang di sebelah kanan kepada ayat 40 kata yang di sebelah kanannya berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Yesus mati 3 hari dibawa ke dalam Taman Firdaus. Bersama-sama dengan orang bertobat, baru bertobat ini. Datang ke Taman Firdaus, ke pangkuan Abraham ini, Taman Firdaus. Nah, ketika 3 hari Yesus bangkit kembali merupakan buah sulung. Nah, bersama-sama dengan orang yang sudah mati ini bangkit kembali dan ke kota kudus. Nah, kebangkitan yang kedua pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput orang yang percaya, yang itu di dalam saya sudah sampaikan pada episode yang lalu. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 di sana katakan, dan 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Kedatangan Tuhan. Pada waktu kedatangan Tuhan berada awan-awan, kemudian yang mati dalam Kristus, yang di dalam taman, di Taman Firdaus ini dibangkitkan. Ya. Kemudian masih hidup diubah dan sejak mata. Kemudian diangkat ke angkasa, atmosfer surga, tempat Yesus berada di sana. Nah, setelah diangkat ke surga, ke taman angkasa, atmosfer surga ini, maka orang percaya, orang kudus, orang benar ini menghadap kursi pengadilan Kristus. Saya sudah sampaikan pada episode yang lalu, yaitu 2 Korintus 5 ayat 10. Coba kita lihat di sana. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini pengadilan orang percaya pada Kristus. Itu dibangkit dan kebangkitan kedua. Sedangkan orang di luar Kristus tidak percaya Yesus, mereka belum dibangkitkan. Itu menunggu setelah kerjaan 1000 tahun baru dihakimi di tata putih, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Sedangkan orang percaya kepada Kristus itu pengangkatan itu sebelum kerjaan 1000 tahun. Ada beda di situ, orang percaya pada Kristus dan tidak percaya pada Kristus. Nah, setelah di angkasa tadi menghadap kursi pengadilan Kristus, kemudian dibawa kemana? Saya sudah sampaikan pada episode yang lalu. Diundang ke pesta perjamuan kawin anak domba, Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi ini orang kudus dan menghadap kursi
perkawinan anak domba. Anak domba itu bicara tentang Kristus membeli laki-laki, sedangkan kita orang kudus adalah orang-orang percaya pada Kristus turun dari surga dari kasar ke bumi. Untuk apa? Melawan pemerintahan antikristus selama bekerja 7 tahun itu. Jadi turun dari surga, kemudian bersama orang kudus dengan kuda putih, kemudian menyerang pemerintahan antikristus. Nah, setelah peperangan di pemerintahan antikristus dikalahkan, Yesus mendirikan penghakiman. Penghakiman bagi orang yang hidup dalam kerjaan 1000 tahun itu. Jadi Yesus setelah mengalahkan pemerintahan antikristus mendirikan kerjaan 1000 tahun. Dalam kerjaan 1000 tahun ini menghakimi orang-orang yang masih hidup di bumi. Kalau tadi orang percaya, orang benar dihakimi di angkasa. Tapi pada waktu penghakiman Yesus datang pada kali yang kedua, turun dari surga, penghakiman orang yang masih hidup di dalam kerjaan 1000 tahun itu. Itu di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di sana dikatakan bahwa hakim itu yaitu Yesus sebagai hakim memisahkan domba dan kambing. Orang benar di sebelah kanan diibaratkan domba, orang yang berdosa di sebelah kiri diumpamakan kambing. Dan di situ kepada orang benar, masuklah kamu ke dalam kerjaan Bapakku yang kekal. Sedangkan pada kambing-kambing itu orang fasik ini katakan, masuklah kamu ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu dalam kerjaan 1000 tahun, penghakiman orang yang masih hidup di bumi. Yang tadi saya katakan di Wahyu 20 itu. Jadi iblis dibelenggu, itu kerjaan 1000 tahun damai. Sudah damai, tahu-tahu setelah kerjaan 1000 tahun, iblis dilepaskan lagi. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Nah, dia mempengaruhi seluruh pemerintahan di bumi ini, termasuk Amerika, Uni Eropa, Rusia untuk menyerang Israel. Nah, saat itu menyerang Israel itulah maka dikatakan Israel tidak bisa bisa apa-apa. Mereka hanya menjerit kepada Tuhan. Amerika pun tidak bisa membantu mereka. Selama ini dia kata Amerika, Israel anak emas daripada Amerika, tetapi nanti pada perang ini nanti, itu perang terakhir itu nanti seluruh dunia menyerang Israel, Yerusalem. Israel tidak bisa berdaya, maka di situlah tangan Tuhan turun. Alkitab mengatakan bahwa musuh-musuh daripada yang menyerang Israel itu semua dimusnahkan dan persenjataannya dikubur dalam 7 tahun. Dan orang-orang yang mati itu dikubur dalam 7 bulan. Kalau kita baca di dalam Yeskiel 38 dan 39 di sana. Ada di sana. Saudara bisa baca. Itu perang terakhir untuk melawan pemerintahannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, peperangan ini dikatakan iblis ditangkap, ya. Kemudian dilemparkan ke pemerintahan di Kristus dikalahkan, iblis dilemparkan ke dalam neraka yang kekal. Wahyu 20 ayat ke-10 itu. Nah, setelah itu, setelah kerjaan 1000 tahun ini, baru orang-orang yang mati di luar Tuhan, orang-orang fasik, orang-orang berdosa, itu dibangkitkan, kemudian menghadap kursi pengadilan tata putih. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan Dia yang dulu di atasnya, Yesus, dari hadapannya lenyaplah bumi dan laut dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Setelah kerjaan 1000 tahun, langit dan bumi dihancurkan. Langit dan bumi sekarang ini sementara, tapi akan dihancurkan dengan laut dengan api. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 itu dihancurkan. Ya, dan tidak ditemukan lagi. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ya, selain daripada kitab kehidupan ada kitab dosa, mencatat dosa-dosa manusia selama ini. Ya, namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan itu yang dilempar. Jadi dikatakan, dan orang-orang mati yang dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, orang-orang dihakimi namanya tercatat dalam buku dosa. Mulai kita lahir Bapak Ibu sekalian, itu dicatat dosa-dosa kita, tingkah laku kita mulai dari bayi dan sampai kepada kematian dicatat dalam buku dosa dan buku kehidupan. Kalau yang tidak bertobat maka dosanya tetap tercatat dalam buku dosa itulah. Bagi orang fasik. Nah, itu dihakimi berdasarkan apa yang tercatat di dalam buku-buku dosa itu.
Nah itu mereka langsung dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, itu ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi neraka itu adalah lautan api yang menyala-nyala dan melerang. Ini adalah kematian kedua, neraka yang sesungguhnya ini. Kalau tadi dalam Gehenna itu dunia orang mati, itu baru tempat tahanan ini disiksa di situ oleh roh-roh mau penguasa di dalam jurang maut itu, yang menyiksa orang-orang yang sudah mati dalam dunia orang mati di Hades itu. Ini Bapak. Nah itu orang-orang mati di laut maupun di dalam laut dikatakan maut dan kerajaan maut. Artinya maut dan kerajaan maut itu apa? Di dalam jurang maut itu ada penguasanya di situ. Roh jahat penguasa di dalam jurang maut itu, mereka membawa orang-orang mati yang sudah mati, bawa ke pengadilan tata putih itu, dan mereka orang-orang berdosa, orang-orang fasik, dan roh-roh jahat itu yang menyiksa orang-orang itu dilemparkan semuanya ke dalam lautan api yang menyala-nyala, yang melerang. Pada tahun 90 atau 91, 92 kalau saya mendapat satu penglihatan. Bagaimana dibawa ke jurang maut, dan bagaimana saya waktu 1988 sebelum saya ditabrakan itu tanggal 19 itu saya sudah sampaikan, roh saya jatuh ke dalam jurang maut itu, horizontal begini. Itu jatuh lurus ke bawah. Itu lurus ke bawah begini. Dan jurang maut itu tidak ada dasarnya. Kalau kita baca dalam Matius Wahyu 20 ayat 1-3. Kemudian ada tambang putih. Ada suara, siapa yang jatuh ke dalam jurang maut ini pasti mati. Diulangi lagi, siapa yang jatuh ke dalam jurang ini pasti mati. Kemudian saya lihat ke atas, ada tambang putih, kemudian dalam roh saya raih tali putih itu dan saya naik kembali ke atas. Dan itu saya diselamatkan. Itu dalam kesaksian saya yang lalu. Sedangkan neraka yang kekal itu pernah juga pada satu waktu dalam penglihatan Tuhan berikan pada saya, roh saya waktu diangkat ke angkasa. Seperti terjun payung, kemudian dalam roh saya ada suara, Tuhan, jangan kamu ke kiri. Saya penasaran, dalam roh saya tengok cendak ke kiri, tapi saya nengok ke kiri. Itu Bapak Ibu sekalian, itu lautan api yang menyala-nyala dan melerang. Dan ini maksud yang neraka ini kekal di sini. Ini tempat orang fasik yang tidak percaya Yesus dan tidak bertobat. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi struktur surga dan neraka ada tahapan-tahapannya. Ini mungkin ada satu akan dipertunjukkan dan bagaimana. Surga itu adalah tempat yang tertinggi. Di langit yang ketiga, langit dan segala langit, itu tempat tahta Allah Bapa di surga. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita perantara anaknya yaitu Yesus, yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus menjadikanlah alam semesta. Ya. Ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai melakukan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Itu surga, langit yang ketiga, langit tertinggi. Yang tadi seperti tadi di dalam 2 Korintus 5:12 ayat yang 2 tadi itu. Itu surga tempat tingkat 3 yang tertinggi, langit dan segala langit. Sedangkan Firdaus itu adalah surga tahap awal, tempat penantian daripada orang-orang benar yang mati dalam Kristus. Ya. Nah, sedangkan neraka ada tadi katakan tadi itu tahap pertama di dunia orang mati yaitu Gehenna, tempat penantian, dan di situ dengan penyiksaan menunggu penghakiman
tata putih, itu baru menghadap kursi pengadilan tata putih dan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala dan api. Dalam apa? Wahyu 20, 11 sampai 15. Kemudian di dalam Wahyu 21 ayat 8. 21 ayat 8 dikatakan di situ. Siapa yang orang-orang yang masuk neraka itu? Kriteria orang yang masuk neraka itu siapa aja orangnya? Ya. Jadi di sini katakan Wahyu 21 ayat 8. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, ya. Ini langit yang baru, bumi baru, ini tatanan surga, ya, Yerusalem baru. Ya. Ayat 1 sampai 8, bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Tadi di Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 tadi. Lalu aku mendengar suara nyaring di tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dan mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5. Yang ia duduk di atas tata itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi, kepadaku semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara, Yesus adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa ada nabi lain yang ada nabi terakhir, itu adalah roh dusta. Alkitab yang jelas bahwa Yesus adalah Alfa dan aku adalah Alfa dan Omega. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi-nabi lain lagi. Tapi masih ada di luar sana mengatakan ada nabi terakhir. Lalu mengaku-ngaku lagi nabi yang ke-26, 27 dan sebagainya. Yesus adalah awal dan akhir di dalam Wahyu 21 ayat 6 ini. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini tentang Roh Kudus. Yang ketujuh, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, ia akan menjadi anakku. Itu di surga. Tetapi, nah ini yang di neraka itu siapa mana orangnya? Tetapi orang-orang penakut, takut corona, takut setan, takut mati. Ya. Kedua, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, orang-orang keji, hidup dalam dosa. Keempat, orang-orang pembunuh. Yang kelima, orang-orang sundal. Keenam, tukang-tukang sihir, dukun-dukun. Ketujuh, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, yaitu kematian kedua, kematian kekal, neraka kekal. Jadi surga itu kekal, neraka juga kekal. Nah ini Bapak sekalian mengenai struktur daripada surga dan neraka. Itu saya sampaikan pada hari ini, sore ini, biar menjadi pelajaran buat kita semua. Kita menghadapi pengajaran-pengajaran sesat di luar sana yang tidak cenderungan. Untuk itu kita harus waspada, berjaga-jaga. Dari struktur surga itu pertama itu Firdaus, kemudian dari Firdaus, kemudian ketika Yesus datang kita dibawa ke kerjaan 1000 tahun. Setelah kerjaan 1000 tahun baru masuk ke langit baru, bumi baru, dan Yerusalem, kota Yerusalem baru, itulah surga kekal selama-lamanya, kerjaan Allah yang kekal selama-lamanya. Sedangkan struktur pada neraka, yaitu ketika orang berdosa, orang fasik mati, dia dibawa oleh roh jahat, roh maut itu ke dalam dunia orang mati, yaitu Hades, menunggu di situ penantian, ya, untuk menghadapi penghakiman setelah kerjaan 1000 tahun. Mereka berada dalam dunia orang mati. Itu neraka pertama. Mereka menghadapi siksaan di situ. Tapi nanti setelah kerjaan 1000 tahun, mereka dibangkitkan, kemudian menghadap tata pengadilan tata putih, kemudian mereka dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itulah neraka yang kekal. Dari surga kekal, neraka juga kekal. Tinggal saudara pilih kemana. Tapi saya berdoa sore ini,
Dalam nama Yesus, setiap orang yang percaya kepada Kristus, tetap pertahankan imannya, kerjakan keselamatan sampai pada akhirnya. Pada akhir hidup kita, sekali Yesus tetap Yesus. Atau sampai pada Tuhan pada kali datang pada kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya. Pertahankan iman. Dan jangan berbuat dosa lagi. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya Yesus, pada sore ini juga saya himbau kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, belum percaya Yesus, cara ambil kesempatan, ambil keputusan hari ini dan seterusnya, ambil keputusan untuk mengenal Yesus, percaya Yesus, kemudian baptis, bertobat, lahir baru, dan masuk ke dalam kerjaan surga yang kekal. Kalau bagian sudah bertobat, bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena saya katakan walaupun orang Kristen hanya percaya Yesus saja di mulut, tapi tidak bertobat, tidak akan masuk surga kalau tidak bertobat. Sedangkan sebaliknya orang yang belum mengenal Yesus sekarang tapi bertobat dengan sungguh-sungguh, kemudian diselamatkan. Maka orang Kristen banyak sekarang ini ada suam-suam kuku. Nah, sekarang kita melihat di mana-mana terjadi pertobatan besar. Sebagaimana saya sampaikan pada episode yang lalu, terjadi tsunami pertobatan besar-besaran. Tapi orang Kristen itu santai-santai saja. Maka saya harapkan pada semua orang Kristen, umat Kristen yang keluarga saya, jemaat Tuhan, gereja-gereja, bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Sudah di ambang pintu episode yang lalu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, sebagaimana saya sampaikan, siapa Allah kita? Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kedua, siapa Yesus? Yesus adalah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Dari suku bangsa manapun yang takut akan Tuhan, Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal, juru selamat dunia. Tapi dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, ya. Lahir oleh Roh Kudus, menderita dalam pelayanan, menderita, mati di kayu salib, kemudian dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, naik ke surga. Sekarang dia berada di surga. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya ke surga rumah Bapa, dan kita akan hidup kekal selama-lamanya berada dengan Yesus, ya, di dalam kerjaan surga yang kekal, yaitu kota Yerusalem baru. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.